Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi kakak semuanya. Om Swastiastu, Swastiastu, selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya telah hadir pada pertemuan kali ini, pada pertemuan 1.6 terkait dengan perencanaan pengembangan terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nah, pada modul kali ini kita akan melakukan pertemuan selama kurang lebih 2 JP, yaitu 1,5 jam, yang dimana nanti kita lebih banyak akan membahas terkait dengan RPP atau modul ajar yang kakak telah buat. Sekaligus kita akan merefleksi terkait dengan modul ajar yang telah kakak buat. Seperti itu. Baik, selamat bergabung Kak Agung. Silakan. Nah, setelah kita melakukan revisi tersebut, nanti baru kita akan melakukan revisi terkait dengan modul ajar yang telah kita buat, kemudian kakak mengupload lagi pada tugas berikutnya, seperti itu. Oke kakak semuanya, izin share screen, sampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk modul kita hari ini yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, yang dimana sesuai dengan kesepakatan bersama, yang pertama itu adalah menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis hal yang wajar. Nah, kesepakatan ini kita pegang bersama dan kita jalankan secara kekeluargaan kakak semuanya. Nah, adapun tujuan daripada pertemuan kita pada hari ini yaitu yang pertama, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan kurikulum Merdeka, dan kemudian capaian khusus pada modul ini, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, sebelum lanjut, saya minta salah satu seorang bisa membantu untuk memimpin doa. Mungkin ada yang mau, silahkan raise hand. Atau sebelum saya tunjuk. Baik, saya minta tolong kepada Kak Wayan, Kak Kayan, bisa bantu Kak untuk memimpin doanya. Iya, sangat bisa Kak Hendra ya. Baik, pada teman-teman semuanya, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Kak Kayan telah membantu memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, saya lanjutkan. Jadi setelah mengetahui tujuan, kita akan lanjutkan terkait dengan materi pada hari ini. Nah, tentunya di sini kita akan berfokus pada perencanaan pelajaran PJOK yang dengan pendekatan backward design. Nah, agenda kita yang pertama itu langkah-langkah pembelajaran dengan backward design. Yang kedua adalah analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah, sebentar kita akan membentuk kelompok-kelompok dalam breakout room untuk membahas tentang perencanaan RPP-nya tersebut. Nah, selanjutnya di sini adapun perencanaan pengembangannya, di mana di sini kita akan lebih banyak
saya akan memandu kakak-kakak semuanya berdiskusi, menelaah, menganalisis RPP yang telah dimiliki atau yang baru disusun di awal dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di sini ada 3 kata kunci terkait dengan backward design. Masih ada yang ingat nggak terkait dengan 3 kata kunci dalam backward design ini? Mungkin kakak ada yang masih ingat, bisa dituliskan di kolom komentar, di kolom chat. Tuliskan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Silakan kakak semuanya bisa mulai mengetik. Saat kita mengajar, ada 3 hal komponen utama yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud adalah backward design-nya. Apa itu? Silakan dituliskan. Sudah ada yang menulis? Belum ada? Silakan dititikkan. Apa sih kira-kira 3 komponen yang penting dalam pembelajaran? 3 hal yang dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Kak Gus D. Tujuan pembelajaran, asesmen, tujuan. Oke. Sudah ada 1 yang mengetikkan. Kakak yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan atau ingin punya pendapat lain, silakan. Saat mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Apakah itu? Nah, silakan. Ada 3. Dari Kak Gus D sudah menjawab. Tadi ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Oke. Kak Kayan menjawab tujuan pembelajaran, asesmen, kegiatan inti. Kak Eka Putra menjawab identifikasi tujuan pembelajaran, memilih metode penilaian, perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Oke, sudah ada 3, hampir sama semua. Mungkin salah satu bisa, ada yang lain lagi, bisa diketikkan. Oke, ada Kak Debi, Kak Dwi Lestari, udah. Menyesuaikan konten-konten pendalaman proses pembelajaran dan produk yang mendorong kreativitas. Oke, bagus. Ada Kak Debi, tujuan pembelajaran, metode penilaian, dan kegiatan pembelajaran. Oke, Kak Debi juga sudah. Oke, salah satu saya minta mungkin yang pertama tadi ada Kak Gus D. Kak Gus D bisa bantu menyampaikan atau membacakan kembali chatnya yang ada di grup, chatnya yang ada di Meet ini. Silakan Kak Gus D.
Mungkin sedang ada kesibukan. Oke, Kak Dwi Dano menjawab tujuan, model, dan capaian. Belum terdengar, Kak Gusdi. Mikrofonnya mungkin belum hidup. Cek. Sudah terdengar, Gusdi? Belum. Oke, mungkin terkendala sinyal. Bisa login ulang, Kak Gusdi. Coba login ulang ya. Nah, mungkin sambil menunggu kakak yang lain bisa membantu. Mungkin Kak Wahyu. Kak Wahyu bisa bantu sampaikan terkait dengan tiga. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan yang sudah di pertanyaan di awal tadi, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua mengembangkan asesmen, dan yang ketiga merencanakan kegiatan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini dimaksudkan yaitu di mana siswa atau peserta didik memahami bagaimana misalkan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, siswa juga akan berusaha memahami bagaimana menerapkan berbagai gerak-gerak dasar dalam pembelajaran yang akan dibahas dalam pembelajaran yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan mengembangkan asesmen, di sini dimaksudkan yaitu peserta didik dari asesmen ini, peserta didik akan saling melakukan pengajaran atau tutor sebaya dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua, peserta didik melengkapi lembar kerja individu. Kemudian yang ketiga, guru akan melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan seluruh peserta didik. Dan yang keempat, untuk kegiatan di luar kelas, siswa menentukan dan menunjukkan yang manakah gerak-gerak dasar atau mempraktekkan gerak-gerak dasar dalam materi yang dibahas. Kemudian yang ketiga, yaitu terkait dengan merencanakan kegiatan. Nah, di sini dimaksudkan peserta didik belajar secara individu maupun kelompok mengenai materi pembelajaran yang dibahas. Kemudian yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil itu, peserta didik akan saling mengecek antar pemahaman dari masing-masing anggota kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan berbagai gerak-gerak dasar pada materi pembelajaran yang dibahas. Kemudian yang keempat, dari kelompok kecil itu, peserta didik menggunakan berbagai gerak dasar yang sudah mereka pelajari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain nanti ada menambahkan. Untuk waktu yang kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas penyampaian dan penjelasannya. Sudah lumayan lengkap. Mungkin kakak yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau punya pendapat yang berbeda, dipersilakan. Jadi dari berbagai banyaknya hal-hal yang penting dalam pembelajaran itu, kita disuruh memilih 3 hal yang terpenting dalam proses pembelajaran itu apa saja. Yang pertama tentunya pasti tujuan ya. Tujuan itu pasti pertama harus ada. Mungkin dan yang lainnya itu apa kira-kira? Biar kita tahu kalau tujuan tidak ada, untuk apa kita belajar. Gitu, seperti itu analoginya. Nah, kira-kira Kak Gusde sudah bisa nyala mikrofonnya, sudah bisa? Coba dicek. Sudah bisa dengar suara saya? Oke, sudah terdengar Kak. Sudah. Oh, baik, terima kasih. Jadi ada 3 langkah yang perlu kita
lakukan dalam Blackboard Design itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, di mana sebagai acuan kita dalam tercapainya proses pembelajaran. Terus yang kedua ada jadi nilai ya, penilaian hasil belajar, di mana saat melakukan proses pembelajaran ada penilaian seperti formatif dan sumatif. Terus yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, mengetahui apa yang ingin dicapai dengan metode-metode yang akan dilaksanakan nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gus D atas penyampaiannya. Nah, jadi saya simpulkan saja di sini dari beberapa pendapat di kolom chat dan juga tadi yang disampaikan. Nah, ada 3 hal yang perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu. Jadi yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, ini 3 komponen itu. Yang pertama itulah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini sangat penting ada dalam pembelajarannya agar kita tahu kemana arah dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, selain itu juga ada cara-cara penyusunan dalam tujuan pembelajaran agar nantinya tujuan pembelajaran itu dapat terarah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan hasilnya seperti itu. Nah, di sini tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang dimana capaian pembelajaran itu kan berpusat daripada pusat. Di pusat yang membuat capaian. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang membuat di masing-masing sekolah. Tentu tetap mengacu pada capaian pembelajaran atau kurikulum yang diterapkan di sekolah masing-masing ya. Kalau kita semuanya saya kira sudah menerapkan kurikulum merdeka semuanya, sehingga capaian pembelajaran itu wajib digunakan oleh semua sekolah karena itu sudah tertuang dalam kurikulum sekolah masing-masing. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu kita diberikan kebebasan untuk Bapak Ibu guru membuat masing-masing sekolah, dipersilakan pada Bapak Ibu gurunya berkreasi sesuaikan dengan keadaan dan karakteristik di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dalam berbagai format dan pada level atau fase kekhususan area pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran juga setidaknya mencakup kompetensi dan ruang lingkup yang diajarkan. Dan yang keempat itu tujuan pembelajaran juga membuat capaian pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus A, B, C, D dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, perumusan A, B, C, D ini tidak mutlak ya kakak semuanya. Ada yang sudah tahu apa itu A, B, C, D? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran, perencanaan tujuan pembelajaran yang berdasarkan A, B, C seperti itu. Oke. Nah, lebih lengkap nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Tapi sekarang pada inti-intinya saja dulu. Kemudian lanjut ke asesmen. Asesmen pembelajaran yang kedua ya. Jadi asesmen pembelajaran. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif. Sedangkan instrumen asesmen dapat berupa tes tulis, observasi langsung, portofolio, dan penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani seperti itu. Nah, selanjutnya di sini asesmen juga dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tercapaian tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan pendekatan asesmen yang tepat untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi sudah ada tujuan, kita tentukan asesmennya apa sih yang cocok untuk mencapai tujuan itu, seperti itu. Terdapat 3 pendekatan asesmen dalam pembelajaran PJOK. Asesmen selama pembelajaran PJOK, asesmen selama pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian akhir. Jadi ada 3 model atau pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu asesmen selama pembelajaran, itu bisa digunakan. Kemudian penilaian untuk pembelajaran.
Dan yang ketiga itu adalah penilaian di akhir. Itu bisa dilakukan ya. Nah, kemudian ada yang ketiga itu adalah aktivitas pembelajaran. Jadi dalam merancang aktivitas pembelajaran, kakak harus bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang ditetapkan. Jadi ketiga hal ini hal-hal yang sangat diperlukan dalam perencanaan proses pembelajaran. Sehingga dalam PKG ini ditekankan bahwa kita merencanakan suatu pembelajaran itu harus ada 3 hal tersebut, yaitu ada tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan aktivitas pembelajarannya. Nah, jadi pada slide berikutnya saya sini dijelaskan yang pertama itu kita diharapkan menggunakan backward design. Mulai dari ujung kita capai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik kita memulai. Ada terbalik gitu, seperti itu, terbalik, backward. Nah, merancang pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Apa yang ingin kita ajarkan. Jadi lebih pada fokusnya itu tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ini keberpihakan pada peserta didik yang diutamakan di sini. Nah, ayo kita bahas terkait dengan backward design, salah satu perencanaan pembelajaran dalam salah satu. Nah, seperti yang saya sampaikan, dalam yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang kita ketahui dan apa yang akan kita ketahui dan kuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu penerapan kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Nah, misalnya di sini kita lihat dalam tabel, kakak semuanya ya. Bisa dilihat dalam tabel. Nah, itu ada fase B. Elemen keterampilan gerak. Capaiannya itu adalah peserta didik kurang jelas. Memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, tujuannya yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Seperti itu perumusan daripada tujuan pembelajaran. Nah, itu kira-kira kakak semuanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, kita juga akan melanjutkan ke asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik itu berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Maka perlu yang adanya asesmen pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi itu, kira-kira aktivitas yang mana yang cocok? Yang ini asesmen yang menggunakan pertanyaan jawaban pilihan ganda atau yang ini asesmen dengan menggunakan rubik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Yang mana kira-kira Kak? Yang ini apa yang ini? Nah, ini rubrik rangkaian gerak, Kak. Oke. Ya, setuju. Ada yang lain? Rubrik, Kak. Rubrik ya. Oke, ya, saya sepakat ya. Nah, ini yang cocok karena dari tujuan ini kan tidak bisa dinilai hanya dengan menjawab soal-soal saja. Sedangkan yang diminta di sini adalah tujuannya adalah mendemonstrasikan bagaimana mahasiswa itu dapat mendemonstrasikan kalau dia hanya menjawab lewat soal-soal ini saja. Maka dengan itu asesmen yang cocok itu adalah dengan mendemonstrasikan atau melakukan penilaian dengan menggunakan rubik aktivitas gerak. Ya. Nah, itu untuk asesmennya. Kemudian yang ketiga, setelah kita punya asesmennya, punya juga tujuannya sudah jelas, nah baru kita menentukan
bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencapai hasil yang baik atau tujuannya itu tercapai dalam suatu proses aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran itu aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah diterapkan. Nah, setelah tahu itu, kita akan kembali ke tabel yang ini tadi. Ada elemennya, keterampilan gerak, pencapaiannya adalah meragakan konsep gerak yang diterapkan dengan rangkaian gerak. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan suatu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut, dan asesmennya pun sudah ada. Asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian gerak senam irama. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan yaitu aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan dari nilai yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu peserta didik. Nah, kira-kira aktivitas apa yang dilakukan untuk mendapatkan nilai senam irama? Ya, tentu saja aktivitas senam irama. Seperti itu ya. Nah, seperti itu yang dimaksudkan dalam backward design. Nah, desainnya itu mundur. Jadi mulai dari tujuan pembelajaran, meruncing ke mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga baru melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan atau sudah jelas terkait dengan cara merumuskan backward design ini? Oke, Kak Wahyu, terima kasih. Oke, saya kira sudah sangat jelas. Namun dari rencana yang kakak-kakak buat itu sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan sudah lengkap juga. Namun di sini kita akan lebih melakukan pendekatan pada backward design, sehingga RPP yang kakak buat itu lebih singkat. Kan sudah ada aturan dari pemerintah atau kebijakan dari pemerintah. Oke, silakan Kak. Ke Adi ke belakang silakan. Ada kebijakan pemerintah, kita disuruh membuat RPP yang sesingkat-singkatnya, tidak usah panjang lebar. Tapi yang saya lihat yang kakak-kakak setorkan itu masih lumayan banyak, hampir lebih dari 1 lembar. Kemarin kebijakannya kan memang dipersilahkan dibuat dalam RPP 1 lembar, seperti itu kebijakannya. Namun pada pelaksanaannya memang susah menjadikan semua itu dalam 1 lembar. Kita yang susah membuat modul ajar dalam 1 lembar. Itu yang jadi kendala. Maka dari itu dipersilahkan pada kita masing-masing guru senyamannya bagaimana membuat daripada administrasi pembelajaran. Jadi di sini tidak ada salah dan benar, di sini semuanya kita belajar dan kita mengacu pada aturan daripada pemerintah tersebut. Seperti itu, Kakak. Baik, saya lanjutkan saja. Nah, di sini langkah lain yang diperlukan setelah membahas 3 langkah awal, yakni selanjutnya yang keempat itu adalah memperhatikan diferensiasi. Nah, perbedaan peserta didik tentunya menjadi bahan pertimbangan juga sebelum kita merencanakan pembelajaran. Kemudian yang kelima itu mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Jadi sesuaikan juga dengan keadaan di sekolah masing-masing. Dengan sumber-sumber daya atau aset-aset apa saja yang ada di sekolah, fasilitas juga disesuaikan sebelum kita merencanakan. Dan yang keenam adalah menyusun langkah pembelajaran. Nah, setelah mengetahui tujuan asesmen dan juga aktivitas pembelajaran, baru kita menyusun langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Nah, yang ketujuh adalah menyusun rencana keselamatan. Nah, untuk menjaga proses pembelajaran yang baik dan juga keselamatan anak-anak juga terjaga, tentunya kita perlu juga menyusun rencana keselamatan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, ini perlu kakak ketahui
terkait dengan kenapa desain mundur atau backward design. Jadi yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian belajar mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran yang dengan struktur yang baik. Yang kedua, backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, itu alasan kenapa kita diajak untuk menggunakan backward design. Nah, selanjutnya ayo kita menganalisis. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif. Nah, coba kita akan buat di dalam pakai Canva ya. Ya pernah kita pakai Canva. Saya cobakan buatkan Canva untuk kakak semuanya. Silakan nanti pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di dalam Canva. Nanti saya akan coba buatkan Canva-nya sekarang ya. Nah, untuk link Canva-nya saya sematkan di chat ya. Oke, silakan coba diklik. Apakah bisa dibuka? Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan refleksi.
Baik kakak, bisa diakses semuanya? Bisa diakses? Nah, silakan coba tuliskan refleksi kita bersama di sana. Silakan dibuat nama di atasnya, kemudian baru di bawahnya lanjutkan dengan jawaban. Sepertinya pertanyaan ini sudah ada di LMS masing-masing kemarin. Mungkin kakak ada yang sudah menjawab, ada yang belum. Nah, mungkin kalau yang sudah menjawab bisa di-copy saja, dipaste di sana, bisa seperti itu. Ingat diisi identitas di masing-masing kertas. Bisa buat kertas yang baru ya. Isi nama di masing-masing kertas, silakan disesuaikan. Oke. Sudah ada yang menjawab? Saya belum. Pak Wayan lihat 3. Oke. Bisa diedit nggak? Bisa diedit nggak, Kak? Ini saya sulitkan karena Ada saya kendala? agak jelek nih Pak Fasil. Gimana, Kak? Silakan Kak Wayan. Sinyalnya agak jelek nih. Oh, Izin sinyalnya. bertanya, Oke. Kak. Oke, Ini silakan. saya aksesnya bisa, cuman di sana muncul namanya Kak Wayan Riantike. Gimana tuh? Apakah di sana kita bikinnya jadi satu gitu atau bagaimana? Oh ya, ya bisa di sana bikin jadi satu semuanya. Bisa diisi nama di bawahnya, kemudian lanjutkan di bawahnya siapa selanjutnya bisa. Oh, maksudnya Lebih di gampang lagi setiap semua slide satu orang itu, tulis. Gimana Kak? itu kan anggap slide pertama, berarti slide kedua siapa gitu. Boleh. Ya situ dah. Lebih baik gitu Kak, biar tidak tercampur nantinya. Boleh di copy Oh, pertanyaannya dibawa ke bawah oke, lagi. oke, oke. Ya, ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak.
Pak Kasil, ini saya belum bisa akses ini, terkendala sinyal ini. Kan perlu login dulu ya. Baik, gimana Kak? Perlu Ini login saya dulu. Oke. Ya, karena banyak yang terkendala, saya kira sini juga ada yang chat saya juga banyak terkendala. Kita bahas satu persatu aja ya. Mungkin satu kita bahas, jawab siapa yang mau, itu biar lebih mudah ya. Kita lewatkan saja yang ini untuk membuat di Canva-nya, kita lewatkan saja, kita lanjutkan ke slide berikutnya saja ya. Biar lebih efisien waktunya. Oke, kita lanjutkan saja pada pertanyaan yang pertama. Di sini. Oke, izin share screen lagi. Oke, siapa yang kira-kira mau untuk memberikan tanggapan daripada pertanyaan yang ini? Oke, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar Bapak Ibu diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Sudah apa belum? Kalau sudah bisa berikan jempolnya, kalau belum bisa sampaikan. Kak Debi sudah, Kak Wahyu sudah juga, Kak Aridharmo, Kak Agung, Kak Rianti juga sudah, oke, Kak Adi Bawo juga sudah. Oke, saya kira sudah semua berdasarkan daripada tujuan yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya. Ayo kita lanjutkan saja. Berikutnya, nah ini yang saya tadi maksudkan dalam bentuk ABC itu ya. ABC yang pertama itu audience, yang kedua behavior, yang ketiga adalah condition, yang keempat adalah degree ya. Jadi behavior itu adalah audience itu adalah siapa yang ada dalam tujuan tersebut. Kemudian behavior adalah perilaku yang diharapkan apa. Kemudian kondisi apa yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah degree, bagaimana atau apa cara yang bisa digunakan untuk mencapai. Nah, itu 4 hal yang perlu dimiliki setiap tujuan pembelajaran agar mudah dimengerti dan mudah dalam mencapainya seperti itu. Oke, selanjutnya oke. Di sini kita akan diajak membuat kelompok. Nah, kira-kira dalam juga kelompok tersebut nanti menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Bapak Ibu unggah pada sesi sinkronus. Nah, nanti bisa pilih salah satu modul ajar dari teman-teman yang akan dipresentasikan, kemudian itu dibahas ataupun bisa diperbaiki atau dirubah sesuai dengan backward design. Kemudian setelah itu dalam waktu 20 menit setiap anggota memberikan pembelajaran atau modul yang dianalisis terkait antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber daya, fasilitas, sumber daya alam, sumber daya lainnya dengan rangkaian backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Tiap kelompok juga perlu memiliki salah satu perbaikan RPP ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, di sini kita di dalam kelompok nanti diharapkan untuk membahas satu modul ajar atau RPP yang disepakati di sana, kemudian nanti di sana didiskusikan, dipilih salah satu, kemudian dipresentasikan secara bergantian seperti itu. Itu aktivitas kita hari ini. Waktu kita
tinggal lagi 45 menit kurang lebih. Jadi kita akan manfaatkan 20 menit masing-masing kelompok untuk menentukan dan memperbaiki RPP-nya tersebut atau modul ajarnya yang nantinya agar nanti siap dipresentasikan di masing-masing kelompok seperti itu. Bisa dipahami ya Kak dari 7 tugas perencanaan pembelajaran ini? Bisa? Oke. Nah, sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Oke. Oke, mohon bersabar. Saya ingin membagi kelompoknya biar merata dulu. Oke. Oke, Kak. Baik, sebentar kalau sudah di breakout room, silakan tentukan satu RPP yang mana yang akan digunakan. Kemudian nanti setelah itu direvisi kira-kira RPP yang mana yang sudah mendekati backward design. Kemudian kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan diperbaiki. Dan nanti setelah 20 menit, saya ingin semuanya kembali lagi ke main room untuk berdiskusi, menyampaikan hasil daripada diskusinya di masing-masing kelompok dan mempresentasikan RPP-nya masing-masing. Saya berikan waktu kurang lebih 20 menit ya Kakak untuk diskusi di kelompoknya dan juga menyiapkan RPP yang akan ditampilkan dalam presentasi hari ini.
Baik, bisa dipahami kakak semuanya? Bisa? Berikan jempolnya. Kalau sudah, bisa. Oke, terima kasih kakak. Baik, untuk ke kelompoknya masing-masing, silahkan semuanya join. Ya, silahkan. Terima kasih. Swastiastu, Hari Dharma. Swastiastu. Swastiastu, Kakak-kakak. swastiastu. Salam kenal itu Hari Dharma. Masih ada yang Kene, belum kene. kelompoknya ini. Kak Dwi Lestari. Oke. Oke, sudah di kelompok ini. Kak Pandi seharusnya di kelompok yang lain. Sisanya sudah pas. Enggak, Kak Pandi aja yang belum berpindah. Mungkin lagi sibuk apa-apa. Oke, silakan didiskusikan RPP siapa yang dipakai, yang digunakan, dan kemudian siapkan presentasinya ya. Kudu Hari Dharma. Tiang Kak. Tapi ini ke Tapi modal. Satu lembar itu. Saya nak pakai kasih modal. patuh tiang nak RPP pas PPG yang kan tiang. Oh, ini modal lah. Ini Kak Kang Devi dia kelas Wangton. modal ya. Modal Yang bisa di. ngangon HP niki nggih. Sing ngenah model-model niki nih. Devi. Napi beli gong napi. Ini CP3 kone ado kene nih daftar Mobile Legends. Kone ado nih ibu nah. Bidan. Tidak saya mulai lomba. Ih Mobile Legends nah, subuh ragat bukan liburan nah. Oh gitu. Jan ini lomba gending-gendingan ya Jan ini. Oh gitu. Ya. Siap. Ya, oke. So. Ini presentasi Devi jadi. Kiki cara presentasi menganggo HP nih dong. Ini ketunda jadi pandai yang kayak kene ya pandai. Oh, nih buat nih cagar nih. Nyen. Oh Putu Hari Dharma Santika. Oh, nih ibu. Dwi. Kak Dwi. Oh Kak Dwi. Je Kak Dwi. Kak Dwi cagar ganti ya Kak Dwi nih. Sampai hari. Kak Dwi aset panahan. Halo, Swastiastu Kak Dwi. Kak Dwi. Swastiastu. Iya. Swastiastu, Rajang Semang Nike, semak tahun saya. Jen Nike kene modul ne PPG namai mriki dumun. Ne sampun PPG. Devi, PPG Devi. Ajak beli Putu Hari. Saya nyambung ya nih Jani no. Wadah. Duganto ragu no kopet lah PPG ya. Modul napi niki ane backward design nike napi engken. Gini backward design Aku kan. gelahan. Nani gelang-gelang tuh kan yan. Kan. Pangkoreksi Pada jadi tiba-tiba presentasi, ngelenanya. Kak Dwi kan PPG ya nih. Betul. Oke. PPG. Nah, bagus sih ke jadi modal coba tinggalin.
Coba nak Bu Kak Dwi coba. Dwi, ayo Kak Dwi. Baku Kak. Nah, Mbak Dwi, ayo Mbak Dwi. Modal. Hijau yuk kene yang kerja. Ini pandai gitu pandai deh. Omang pandai. Pingsan Kak Panden. Jadi ngenah ulin tumin. Itu ngajar di kudu hari. Yang di SD Kak Jadi jen ke. SD 1 Posanten. Salam kenal ya. Yang SMP. Siap. Salam kenal mawali nih Kak. Hijau ya. Kira-kira niki cingae niki Singa. wenten. Cingak nih ke kakak. Cien Kakak kinen Dwi. yang aneh. Modul yang sih Cien yo. Buka nakit nih ke Sudah ada kelihatan. foldernya sudah kelihatan. Nah, nih marobo nih bobo. Ini luang modalnya. Dwi. Oh, ini cocok asane anggo presentasi Dua gitu. lembar loh. 2 lembar. Sampun cager nih modulnya nih. Wih. Jakti nih Pas sebut pas. Pas nyen mace yang nyak sing mace. Men masa orang lain yang membacakan modulnya kayak Kak Dwi. Ayo semangat Kak Dwi. Pang lulus PPG. Ngawak. Langsung kare. Semangat Kak Dwi. Dwi. Ganti yang ini jawabannya ganti yang. Apa sih gingal no? Gerakan yang mayun, gerakan. Sebelum dipresentasikan, mungkin didiskusikan dulu RPP-nya Kak Dwi. Dicek lagi sama teman-teman apakah sudah
sesuai dengan tujuan, apa asesmennya udah sesuai belum, sama juga aktivitasnya Nah, sesuai. Itu aja 3 aja itu yang perlu dicek. Nggih, nggih, nggih. Ya. Udwi, modulnya ditayangkan. Nggih, nggih. Sudah niki napi kengken. Ciyo. Coba ini dulu kakak-kakak lihat dulu apa modul ajar Tiang, mungkin nih ada yang kurang, mungkin Tiang kemarin tuh buat asesmen penilaiannya itu tuh mungkin ada kurang gitu kayaknya, bentar ya. Mana ininya ya? Bentar. Sampun niki kelihatan. Ampun. Halo. Sampun, Udwi. Sampun, Sampun, Coba Niko, baca. sampun. Coba baca yang ada di topik materi. Terus kalau kasih waktu karena kemarin kan 30 menit nih. Yang pakai yang ini yang kemarin yang upload aja. Debbie. Putu Ari. Tiang Kak, tapi Kak. Berapa menit videonya? Yang 40 menit ada. Yang 38 menit. Yang 40 Bos. menit. Ada sih. Pas yang penting upload kan. Nggih. Yang penting tidak kurang 30 menitnya. Ya, betul, yang penting tidak kurang 30. Mesti medit ben ya. Nah, video Ada sih, Ben. PPG kamu. Engko data ya, Det. PPG. Terus. Oh, cek 40 menit lah kan. Apa ya? Nggih. Tapi yang penting upload kan. Siap. Dari tiap hari. Nggih.
Malah salah ketik nih. Mungkin nak toa. Napi niki sampun. Tadi yang ulang lagi. Sampun, pas. Kok cerdas cermat. PKG. Untuk waktu tinggal lagi 3 menit, silakan lagi 2 menit, silakan didiskusikan dan tentukan siapa yang presentasi dan juga nanti akan siapa yang menampilkan layar. Setelah ini semua teman-teman akan kembali ke main room. Kira-kira kita kelompok berapa? Kita kelompok berapa nih? Di kelompok main room kelompok 1 ya. Oh, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, boleh kasih nama yang lain juga boleh, nggak harus 1 2 3. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kakak yang lain akan bergabung ke main room lagi.
Izin Kakak Hendra. Silakan Kak. Terima kasih atas waktunya. Untuk tadi karena masalah tadi di penampilan screenshotnya, jadi kelompok Tiang Niko bertiga belum selesai Niko Kak Hendra untuk menganalisis tadi RPP-nya. Oke. Ya, nggak apa-apa Kak. Nanti disesuaikan saja. Menggunakan terima RP kasih. yang sudah disepakati tadi dan itu disampaikan saja nanti. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Oke, siap. Masa-masa Kak. Oke, sudah semua kembali. Tadi yang nggak berpindah Kak Pandi aja nggak berpindah. Seharusnya Kak Pandi ada di kelompoknya Kak Dwi Dana yang seharusnya tadi. Tapi mungkin sedang ada kesibukan, beliau sedang ada acara, jadi tidak apa-apa ya. Oke, Kak, sudah 13 orang kembali, tinggal lagi satu aja yang belum. Kak Eka ya. Kak Eka ada. Oke, baik kakak semuanya. Saya kira sudah semuanya kembali ke main room. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok main room saja untuk presentasinya. Tadi sudah ditentukan siapa yang presentasi dan juga share screen. Nah, tolong nanti kakak yang lain memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan RPP yang telah dibuat. Untuk kelompok main room ditanggapi oleh kelompok 2 atau di breakout 2 ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua sebentar yaitu breakout 1 akan ditanggapi oleh breakout 3 dan yang terakhir adalah kelompok 3 akan ditanggapi oleh main room lagi, kelompok 1. Bisa dipahami Kak? Bisa? Oke. Oke, silakan. Yang pertama dari kelompok main room. Silakan kelompoknya Kak Dwi Lestari ya. Silakan melakukan presentasi. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit ya untuk menyampaikan inti RPP-nya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Fasilitator. Untuk presentasi RPP saya di sini menggunakan atau RPP dari kelompok 1. Saya menggunakan sebentar. Ganti screen. Apakah sudah kelihatan modul ajarnya? Kalau sudah, di sini saya menggunakan rancangan pembelajaran menggunakan backward design. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, di sini ada topik materinya, mempraktekkan variasi dan kombinasi gerakan pola dasar lokomotor berjalan, berlari, melompat, dan meloncat dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Nah, untuk di sini ada komponen. Yang pertama itu informasi, yang B itu komponen inti, hasil yang diharapkan atau capaian untuk fase ini adalah fase B. Kami menggunakan kelas 4 di sini ya. Jadi fase B, peserta didik memodifikasi keterampilan gerak dan menerapkan konsep gerak dalam berbagai situasi, gerak untuk meningkatkan capaian peserta didik, atau memprediksi dan menguji efektivitas penerapan strategi gerak dalam berbagai situasi. Peserta didik merancang dan menguji peraturan alternatif dan modifikasi permainan untuk mendukung play dan partisipasi inklusif. Peserta didik berpartisipasi secara positif dalam kelompok atau tim dengan memberikan kontribusi untuk kelompok, mendorong orang lain dan menegosiasikan peran peserta didik. Dan untuk tujuannya di sini peserta didik mempraktekkan atau memahami variasi pola gerak dasar lokomotor dan non lokomotor, bermain berlari, melompat, meloncat, dan benar sesuai dengan potensi anak didik. Nah, untuk alur tujuannya, murid akan mengetahui teknik dasar meloncat dan melompat, atau pentingnya keterampilan gerak variasi gerak
lokomotor, cara melakukan gerak dasar berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Pentingnya komunikasi dan kerjasama tim, melakukan gerak meloncat dengan benar, menggunakan peraturan yang dimodifikasi, berkomunikasi secara efektif dengan baik, mengidentifikasi kapan harus melakukan gerak meloncat, mengembangkan dan menerapkan gerak dasar lokomotor, mengevaluasi dan memperbaiki teknik gerak dasar meloncat. Untuk materinya itu di sana sudah ada gerak dasar lokomotor pada meloncat dan melompat ya. Terus untuk pemahaman bermakna di modul ajar kami, murid akan memahami bahwa variasi dan kombinasi gerak lokomotor pada melompat dan meloncat itu yang pertama, meloncat ke depan tolakan 2 kaki, meloncat ke atas tolakan 2 kaki, yang ketiga melewati tangan gawang. Nah, di sini juga ada pertanyaan pematik untuk peserta didik. Itu yang pertama, apakah ini dimaksud dengan gerakan lokomotor? Yang kedua, variasi apakah yang dapat kamu lakukan dengan gerak lokomotor? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu ketika melakukan gerak lokomotor? Terus untuk ini tahap 2 ya, bukti dan asesmen. Mungkin unjuk kerja. Untuk praktek langsungnya, murid menunjukkan kemampuan melakukan gerakan meloncat. Bukti lainnya atau observasi, guru mengamati murid secara langsung, latihan dan permainan, mencatat perilaku dan keterampilan yang ditunjukkan dengan format terlampir. Terus yang terakhir itu adalah tahap 3, rencana pembelajaran. Aktivitas pembelajaran, gerak dasar lokomotor diartikan sebagai gerakan atau keterampilan yang menyebabkan tubuh berpindah tempat, sehingga dibuktikan dengan adanya berpindah tubuh dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya gerakan melompat, berjalan, berlari, dan memanjat. Gerak lokomotor merupakan salah satu dasar bagi perkembangan koordinasi gerak yang pada umumnya melibatkan otot-otot besar, pertumbuhan otot daya tahan, dan stamina atau tenaga. Gerak lokomotor dapat dilakukan di mana saja, baik saat dalam ruangan, indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Contoh gerak lokomotor yaitu berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Gerak lokomotor dapat divariasi dan dikombinasikan, misalnya gerakan berjalan dan mengubah arah, berlari, dan berbelok-belok, serta melompat dan meloncat. Sekian untuk kelompok 1 untuk modul ajar rancangan belajar menggunakan backward design. Mungkin ada kekurangan di modul ajar ini, mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menambahkan atau memperbaiki modul ajar dari kelompok 1. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Kak Dwi Lestari. Oke, untuk kelompok yang di breakout 1, siapa saja silakan memberikan salah satu tanggapan. Berikan tanggapan pada kelompok pertama. Oke, silakan Kak Dwi Dano. Saya kelompok berapa, Kak Fasil? Maaf dulu. Tadi breakout 2 kayaknya. Breakout 2 kayaknya Kak Dwi. Ya, boleh menanggapi sedikit. Oke, boleh juga Kak. Boleh. Terima kasih atas waktunya Niki. Sekedar sharing ke Manten. Untuk tadi saya lihat di tujuannya itu saya lihat masih banyak terterang umpamanya Nike untuk di tujuan apakah boleh itu tujuannya dibuat hanya 2, ranah kognitif di pengetahuan dan di keterampilannya saja, cuma 1 saja ditulis. Misalnya peserta didik mampu mengidentifikasi pola gerak dasar asing dalam permainan sepak bola. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan
gerak dasar passing dalam permainan sepak bola. Itu saja mungkin yang usul dari Tiang, kurang lebihnya tolong disempurnakan oleh Kak Fasil dan teman-teman yang lainnya. Untuk waktu Tiang kembalikan. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Dwi Dano atas tanggapannya. Tadi sekaligus ada pertanyaan juga sedikit terkait dengan apakah bisa dirumuskan dengan satu tujuan pembelajaran atau bagaimana. Mungkin kakak yang lain dari kelompok 1, dari kelompok main room bisa memberikan tanggapan terkait dengan penguatan atau pertanyaan yang diberikan tadi oleh Kak Dwi Dano. Silakan Kak Dwi Lestari atau kakak yang lain di kelompok 1 dipersilakan. Atau dari kelompok yang lain juga bisa, anggota kelompoknya juga bisa, silakan berikan tanggapan terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh Kak Dwi Dano tadi. Berarti ini maaf sebelumnya tujuannya itu tuh boleh lebih daripada satu begitu? Tujuan pembelajarannya gitu? Maaf Lumun, untuk kemarin waktu PPG sih yang dianjurkan untuk menggunakan satu jenis tujuan. Usahakan tujuan yang ranah kognitifnya ke ranah kognitif tingkat tinggi. Umpama untuk C1 Niko melihat, setelah melihat dipahami, Niko menganalisis, menerapkan untuk selanjutnya Niko silakan dibaca-baca untuk ranah kognitifnya tingkat tinggi. Untuk yang kemarin Niko dianjurkan untuk menggunakan di tujuan Niko salah satu ranah kognitif yang tinggi. Itu saja sudah cukup dalam tujuan Kenten. Terima kasih. Berarti di sini di modul kami di kelompok 1 tujuannya di sini kan ada peserta didik mempraktekkan atau memahami variasi pola gerak dasar lokomotor. Jadi kelompok kami itu mengambil gerak dasar lokomotor saja, misalnya meloncat, melompat, berlari atau gerak dasar berjalan gitu. Apakah seperti itu? Terima kasih. Ini yang tanggapi lagi untuk Niko usahakan umpamanya Niko menggunakan C4 mengidentifikasi umpamanya kita didik mampu mengidentifikasi gerak dasar lokomotor, melompat, meloncat dan berjalan kan Niko. Itu pendapat dari Tiang. Untuk yang lain silahkan berpendapat. Dumun kita satukan untuk mencari tujuan. Silahkan Dumun. Baik, Kak. Silahkan. Ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Silahkan untuk memberikan tanggapan terkait dengan tujuan. Nah, sedikit saya ingatkan kembali dalam perumusan tujuan pembelajaran itu diharapkan ada A, B, C, D. Yang pertama itu ada audiens, siapa yang tujuan itu ingin dicapaikan, apa orang-orangnya yang maksudnya, audiensnya siapa. B, behavior, ada perilaku apa yang ingin dicapai di sana. Kemudian C, condition atau kondisi apa yang ingin dicapai di sana. Dan yang terakhir itu ada D, degree. Apa yang berapa atau sejauh apa yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut. Seperti itu. Oke, dari Kak Dwi Lestari mau memberikan tanggapan lagi, silakan. Rasanya kan tadi saya sudah bilang, pasti modul ajar yang kami buat pasti ada yang namanya kekurangan. Berarti intinya di tujuan pembelajaran itu tuh berarti terfokuskan dalam satu gerakan, kan begitu ya.
Itu aja sih yang saya tangkap. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari kelompok yang lain bisa memberi menyempurnakan modul ajar dari kelompok 1. Terima kasih. Bagaimana kakak? Ada tanggapan atau sudah pas? Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Karena terusan waktu kakak semuanya ya. Gimana? Sudah pas? Kalau Kak Dwi Dana ada masukan lagi? Sudah pas? Untuk tiang maksudnya tadi untuk materinya tetap niko gerak dasar lari, gerak dasar lokomotor niko tetap nih. Untuk di tujuannya niko cuma dirubah saja satu buat ranah kognitifnya niko dirubah untuk tapi ada niko untuk ABC-nya tetap harus ada niko di dalam tujuan seperti yang kakak Fasil tadi bilang ya. Contohnya niko seperti yang tadi sebutkan peserta didik niko kan merupakan audiennya nih. Ya, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi atau menganalisis boleh niko itu sudah merupakan ranah kognitif tingkat tinggi. Untuk tujuan yang kedua niko mampu mempraktekkan, itu saja sih yang bisa jelaskan di sini. Untuk selebihnya niko untuk RPP yang tadi saya lihat sudah sangat bagus niko menurut yang. Itu saja Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Dwi Dana atas saran dan masukannya. Sangat baik sekali. Oke, dari kelompok 1, saya ucapkan terima kasih telah presentasi masukan yang diterima. Coba diaplikasikan dalam RPP-nya nanti untuk perbaikan berikutnya seperti itu. Oke, kakak yang lain kita lanjutkan pada kelompok yang ketiga langsung ya. Kelompok yang ketiga, silakan dari kelompoknya Kak siapa di sana di kelompok 3 ya, Kak Gus D kalau nggak salah ya, Kak Gus D ya. Ya, presentasi sedikit saja terkait dengan Saya kelompok 2 kan. itu dah breakout 2. Breakout 2 jadi kelompok 3 jadi. Oh gitu. Ya. Ya. Silakan dibacakan saja nanti tanggapannya belakangan aja. Sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya sedikit ingin menyampaikan, presentasikan karena tadi waktunya habis, jadi belum selesai kita analisis tadi kita diskusi dengan kelompok kakak Dwi Dana dan Wayan Suparniti, dan kebetulan Kak Pandi belum terhubung. Jadi tadi menggunakan RPP yang sudah saya upload. Jadi ini ada terkait dengan aktivitas net atau permainan bola voli, ada bola gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, dan lain sebagainya. Adapun juga di sini menggunakan backward by design, cuman tunduk gininya, tuntutan gininya agak kacau ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi di sini dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, terus teknik passing bawah. Jadi tujuannya itu peserta didik mampu mengidentifikasi teknik passing atas dan passing bawah dengan teknik yang benar. Terus ada 2, peserta didik mampu mempraktekkan teknik passing bawah dan passing atas dengan baik dan benar. Nah, terus
indikator capaian pembelajarannya, peserta didik mampu nanti mengidentifikasi passing atas dan bawah dan mampu mempraktekkan atas dan passing bawah. Nah, terus ada pertanyaan pematiknya juga ini dan alat dan bahannya. Terus di akhir asesmennya ada rubrik yang saya gunakan untuk penilaian tampilannya. Seperti ini mungkin contohnya yang bisa saya lakukan. Terus ada langkah-langkah kegiatannya juga. Ada pembukaan, kunci dan penutup. Mungkin seperti itu, Pak Fasil. Apakah bisa didengar? Bisa Kak. Oke, terima kasih Kak atas presentasinya. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok yang ketiga. Jadi untuk kelompok yang lain nanti tolong menyesuaikan. Silakan Kak, tidak ada tanggapan terkait dengan RPP tersebut. RPP-nya sudah baik, sudah cukup, saya kira. Jadi penyusunan RPP ini dikembalikan lagi kepada kakak-kakak semuanya. Bagaimana kakak-kakak bisa nyaman dalam menggunakan RPP tersebut untuk mengajar pada siswa. Tapi tetap diharapkan menggunakan pendekatan yang namanya backward design. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kakak semuanya yang telah melakukan presentasi dan saya izin share screen lagi sekali. Jadi dari kegiatan yang tadi kita lakukan itu diharapkan nantinya itu kakak-kakak melakukan suatu perbaikan terhadap modul ajar atau RPP yang telah kakak buat. Yang pertama itu menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator mengunggah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Yang kedua itu adalah pada bagian modul 1.6 perencanaan pembelajaran ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata pada paket modul 2.1. Ya, Pak. Ya, kakak akan mengerjakan tugas unggahan bersama dengan perangkat tugas yang lainnya pada alur aksi nyatanya. Nah, disinilah awalan dari kita akan melaksanakan pengumpulan video tersebut, video pembelajaran yang telah disepakati kemarin, yang telah diberikan informasinya kemarin itu. Jadi nanti kakak-kakak diharapkan mengupload video pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat berdasarkan pembelajaran yang telah kakak-kakak lakukan. Nanti itu diupload pada modul 2.1. Nah, kalau nggak salah itu tanggal 8 yang terakhir ya. Kemudian juga ada tes awal. Untuk tes awal sudah saya ingatkan juga di grup untuk melakukan pengetesan awal itu hari ini terakhir. Silakan cari waktu yang baik, tempat yang nyaman, kurang lebih ada 30 pertanyaan. Itu dijawab semuanya, setelah selesai menjawab disimpan. Jangan sampai lewat hari ini karena tidak bisa dibuka lagi untuk tes awalnya itu. Nanti kalau tidak bisa dibuka, kita yang susah juga nanti ya. Bisa dipahami nggak Kak? Untuk tes awal hari ini bisa dijawab. Oke, untuk Kakak semuanya, saya kira untuk hari ini sudah dapat tercapai. Kakak sudah bisa menyusun perencanaan belajar PJOK yang berdasarkan backward design. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya telah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik, dengan seksama. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya akhiri kegiatan pertemuan hari ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Oke, saya minta satu orang untuk pimpin doa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Kak
Wayan, dibantu lagi sekali untuk doanya ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan, bisa diulang ya. Baik teman-teman, karena kegiatan hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Wayan atas doanya. Silakan sekarang saya minta foto bersama sekali saja. Silakan semuanya on cam. Bagi yang bersibukan silakan dilanjutkan ya. Oke, saya foto ya, saya pandu foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik kakak-kakak semuanya, selamat siang dan sampai jumpa ya. Selamat siang kakak-kakak. Selamat siang. Terima kasih Kak Pase. Terima kasih. Selamat beristirahat Bapak. Macet deh.